Para hadirin webinar yang berbahagia, beserta narasumber yang saya hormati. Izinkan saya membagikan paparan dengan judul Konservasi Tanah dan Air bagi Kelestarian Sumber Daya Air di Das Brantas pada kesempatan ini. Pertama-tama saya mengingatkan kembali bahwa kesatuan antara tanah, udara, dan air memainkan peran yang penting dalam upaya manusia mengembangkan budidaya pertanian yang lestari, serta tidak dapat dipisahkan sebagai kontinuitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu persoalan terbesar umat manusia saat ini sebenarnya adalah kerusakan pada keseimbangan hubungan antara tanah, udara, dan air. Hal kedua yang perlu diingat pula adalah kerusakan pada tanah dalam bentuk degradasi lahan telah menjadi salah satu ancaman yang besar terhadap manusia karena mempengaruhi ketersediaan pangan dan kelestarian dari alam biotik di dunia ini. Demikian pula kerusakan pada atmosfer akibat pelepasan gas rumah kaca akan memicu perubahan iklim yang tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Sementara kerusakan pada kualitas air menyebabkan penurunan kualitas kehidupan manusia dan lingkungan. Ketiga, kita pun memahami air sendiri merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan tanaman. Proses terpakainya air di dalam tubuh tanaman dipelajari dalam bidang fisiologi tanaman, di mana air memiliki fungsi sebagai pelarut dalam banyak reaksi biokimia dan merupakan media bagi perpindahan molekul organik. Misalnya pada pembentukan sukrosa di difluem, ion organik dalam pertukaran zat hara dari akar ke daun di dalam xilem, maupun penyerapan gas dari atmosfer, semisalnya pergerakan oksigen dalam proses respirasi. Maka selanjutnya dalam uraian saya, kita akan berdiskusi mengenai Das Brantas yang dianggap sebagai salah satu sungai terpenting di Jawa. Oleh karena sungai ini memberikan sumbangsih yang cukup besar pada pendapatan domestik regional bruto Provinsi Jawa Timur dan investasi yang ditanamkan pemerintah Republik Indonesia dalam rupa sarana dan prasarana pengairan nilainya sudah cukup besar, sehingga ditetapkan sebagai sungai strategis nasional. Sungai Brantas mengalir dari mata airnya di Kompleks Pegunungan Arjuna Anjasmara yang berada pada ketinggian 1.547 meter di atas permukaan laut, mengalir ke selatan, lalu ke barat, dan akhirnya ke timur, searah jarum jam sepanjang kurang lebih 320 km. Sepanjang alirannya, sungai ini melewati kurang lebih 14 kabupaten kota, di mana ujung alirannya berada pada satu delta yang dibatasi dua cabang anak sungai, yakni Sungai Surabaya dan Sungai Porong. Luas Das Brantas seluruhnya adalah kurang lebih 12.000 km persegi, atau setara dengan seperempat luas Provinsi Jawa Timur. Secara topografis, bentuk dasnya memanjang. Namun karena sungai utama ini mengalir searah dengan jarum jam, maka dia terlihat seperti trapesium. Secara umum, Das Brantas terbagi dalam 3 bagian, yakni Das Brantas hulu, tengah, dan hilir. Masing-masing memiliki karakteristik geologi, topografi, pedologi, dan sosial ekonomi masyarakat yang berbeda. Curah hujan rata di daerah aliran Sungai Brantas diketahui kurang lebih sebesar 1.700 mm per tahun. Sebagai hasil dari hujan tersebut, maka potensi air permukaan adalah sekitar 12,45 miliar meter kubik. Pengembangan prasarana sumber daya air di wilayah Sungai Brantas telah dilakukan sejak tahun 1961, berlandaskan prinsip satu sungai, satu rencana, satu manajemen terkoordinasi. Pengembangan sumber daya air di Brantas dilaksanakan berdasarkan sejumlah rencana induk yang disusun secara bertahap dan ditinjau kembali secara berkala untuk disesuaikan dengan program nasional maupun perkembangan kebutuhan sumber daya air di wilayah Sungai Brantas. Tentang dampak erosi dan sedimentasi, kita melihat tentang perubahan tata ruang dan degradasi lahan. Perubahan tata guna lahan telah diketahui terjadi di Das Brantas sejak lama dan bersumber dari kegiatan manusia. Ketersediaan sumber daya lahan dan air yang memadai untuk kegiatan pertanian dan meningkatnya populasi di Das Brantas menyebabkan perubahan yang meluas. Beberapa analisis telah menunjukkan timbulnya perubahan tata guna lahan yang mendorong ke arah degradasi lahan dan air. Secara geologis, Das Brantas terbagi ke dalam sebuah zona yang berdasarkan peta geologi Bemelen tahun 1949 dapat dikenali bahwa bagian utama das ini berada pada formasi vulkanis Solo yang merupakan rangkaian gunung api terbentang dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur.
Adapun bagian utara dari das ini dibatasi zona kendeng dan di sebelah selatan dibatasi oleh zona pegunungan kapur. Oleh karena aspek geologi dan litologi ini, maka das berantas memiliki corak pedologis yang unik. Oleh karena proses erosi dan disposisi dari lapukan vulkanik menciptakan klaster tanah dengan berbagai keragaman kesuburan. Lahan di das berantas secara umum dapat dinilai subur, meski curah hujan rata di kawasan timur Pulau Jawa ini tidak sebesar di kawasan lain sebelah barat dan tengah dari pulau ini. Berbagai sumber telah meneliti kekritisan dan degradasi lahan di das berantas, khususnya di bagian hulu. BPDAS pada tahun 2003 menghitung tingkat erosi teoretik di das berantas hulu telah mencapai 2,9 mm per tahun. Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2005 menghitung laju erosi teoretik tersebut adalah sebesar kurang lebih 2,8 mm per tahun, atau setara 4,5 juta meter kubik per tahun untuk daerah hulu dari Sungai Berantas. Sedangkan Valiant tahun 2007 menggunakan data penelitian Aster menghitung tingkat erosi teoretik di das berantas juga di kisaran 2,8 mm per tahun. Artinya, laju erosi ini mengindikasikan adanya degradasi lahan secara sistematis di mana hutan dan lahan yang semula tertutup vegetasi dibuka untuk berbagai keperluan. Berdasarkan peta administrasi das berantas tahun 2007, untuk kawasan seluas 185,6 km persegi di sekitar mata air Sungai Berantas, didapati luas hutan tersisa 44 km persegi atau sekitar 24%, semak 18 km persegi atau sekitar 10%, lahan rumput 0,3 km persegi atau sekitar 1%, sawah sekitar 23 km persegi atau 13%, pemukiman 32 km persegi atau 17%, dan lain-lain seperti kebun dan ladang 68 km persegi atau 36%. Memperhatikan laju erosi, semakin dapat dipahami perubahan kondisi tutupan lahan merupakan fenomena kolektif yang mendorong degradasi lahan pada berbagai bagian dari das. Salah satu indikator dari perubahan tata guna lahan adalah luas tutupan hutan di das berantas bagian hulu, di mana tampak secara nyata perubahan luasan hutan. Oleh karena berbagai kegiatan masyarakat serta perubahan tata guna lahan, maka luas hutan di das berantas bagian hulu turun dari 25,9% menjadi hanya 11,6% untuk saat ini. Namun, berbagai program dan kegiatan untuk merehabilitasi hutan dan lahan memang harus dilakukan di das berantas. Bersama-sama dengan pemerintah pusat dan daerah, kegiatan konservasi ini harus melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selain Perum Jasa Tirta I yang saat ini menjadi badan usaha milik negara sebagai pengelola sumber daya air di das berantas. Namun secara keseluruhan, sekali lagi ini semua masih perlu ditinjau keberhasilan dari kegiatan rehabilitasi tadi. Kita juga akan melihat mengenai persaingan atau kompetisi terkait pemakaian air permukaan. Neraca air di wilayah Sungai Berantas menunjukkan bahwa dari potensi air permukaan sebesar 12,45 miliar meter kubik per tahun, sekitar 42% atau setara 5,5 miliar meter kubik kembali mengalir ke laut. Hal ini terkait dengan kondisi alami, wilayah sungai, dan kemampuan tampung infrastruktur yang telah dibangun. Sehingga air yang diketahui termanfaatkan di dalam daerah aliran sungai saat ini adalah setara 6,95 miliar meter kubik. Dari air sebesar itu, sekitar 2,6 miliar meter kubik diserap oleh sektor pertanian, sekitar 409 juta meter kubik, ditambah dengan kurang lebih 30 juta meter kubik dari mata air terpakai untuk keperluan domestik, dan 248 juta meter kubik ditambah kurang lebih 73 juta meter kubik dari pengambilan di sungai-sungai orde kedua terserap untuk keperluan industri. Selebihnya aliran air adalah sebagai debit pemeliharaan sungai. Oleh karena kelengkapan infrastruktur pengairan di das berantas, maka berkembanglah para pengguna air pokok di luar pertanian, yakni mencakup 8 PLTA dengan kapasitas setara 280 MW, 111 industri berizin aktif, 24 pengambilan air baku untuk domestik yang juga berizin aktif. Untuk keperluan melayani berbagai penggunaan air tersebut, sejak tahun 1990 telah berdiri Perum Jasa Tirta sebagai operator di wilayah Sungai Berantas.
Das Brantas sebenarnya menikmati layanan air baku yang baik oleh karena tersedia cukup prasarana dan sarana pengairan yang mendukung pertumbuhan di sektor pertanian untuk tanaman pangan, sektor energi untuk pembangkitan listrik, penyediaan air bersih, dan juga air baku untuk berbagai keperluan industri. Walaupun demikian, ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan di bagian hilir dari Das Brantas, khususnya dalam wilayah pengembangan Gerbang Kertasusi, Gresik, Jombang, Kertosono, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo, sudah menunjukkan keadaan yang kritis, baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas. Kondisi kuantitas air di Das Brantas sangat dipengaruhi oleh proses alokasi air yang melibatkan berbagai pihak. Sedangkan kualitas air khususnya dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang tentu saja saat ini menimbulkan berbagai pencemaran pada badan-badan air permukaan. Tanpa upaya pengendalian pemakaian atau pengendalian pasokan, maka kuantitas air di Das Brantas akan semakin kritis. Berdasarkan perhitungan imbangan air untuk Satuan Wilayah Pengembangan Gresik, Jombang, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo yang berada di bagian hilir Das Brantas, diperoleh kenyataan bahwa ketersediaan imbangan air aktual telah mencapai defisit bila tidak dilakukan pengendalian. Oleh karena itu, pengendalian pasokan air yang kita sebut sebagai supply management merupakan bagian dari pengendalian pemakaian air juga, yang seluruhnya akan mengamankan layanan air permukaan di Das Brantas. Kegiatan pengendalian ini telah dikaji dan saya kira cukup mendalam melalui sejumlah kegiatan yang sayangnya masih bersifat sektoral. Dalam kenyataan, kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemakaian air merupakan kegiatan yang harus berhadapan dengan beberapa kesulitan teknis. Contohnya, dalam hal kita mengelola air untuk kepentingan irigasi, di mana efisiensinya tentu saja masih jauh dari harapan. Sedangkan pengendalian dari sisi pasokan hanya dapat dilakukan dengan menambah sarana-prasarana pengairan yang memerlukan investasi besar, termasuk kendala sosial seperti pembebasan lahan, relokasi, dan lain sebagainya. Pengendalian kualitas air baku sebagai sisi lain dari penyediaan air di dalam Das Brantas akan menjadi tantangan besar. Faktanya, daerah aliran sungai ini dihuni kurang lebih 18 juta penduduk berdasarkan data tahun 2019 dan menyumbangkan hampir 60% pendapatan domestik bruto Provinsi Jawa Timur oleh karena berbagai aktivitas ekonomi yang berjalan. Dinamika sosial dan ekonomi akhirnya menjadi kendala dalam pengendalian limbah dari sumber industri maupun domestik. Akibatnya, kualitas air di Sungai Brantas akan menjadi persoalan, khususnya bagi PDAM yang harus melayani air bersih dengan mengambil air baku dari sumber air permukaan. Sedimentasi merupakan salah satu tantangan besar di Das Brantas. Hal ini terpotret nyata dalam kondisi tutupan lahan di bagian hulu Sungai Brantas yang telah beralih fungsi menjadi ladang pertanian dan area pemukiman. Perum Jasa Tirta I selaku pengelola bendungan telah melaksanakan kegiatan pemantauan volume terhadap kapasitas waduk. Berdasarkan catatan tahun 2019, Bendungan Sutami sebagai waduk terbesar di Das Brantas mengalami penurunan tampungan sebesar 173 juta meter kubik dibandingkan kapasitas tampungan semula sebesar 343 juta meter kubik tahun 1972. Perum Jasa Tirta selaku BUMN yang diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan di Das Brantas melalui PP nomor 46 tahun 2010 telah melaksanakan berbagai kegiatan konservasi fisik maupun non-fisik untuk menjaga kelestarian area hulu dan menanggulangi potensi masuknya sedimen ke badan air. Dalam waktu 5 tahun terakhir telah dilakukan penanaman 2,8 juta batang tanaman, pembangunan 317 bangunan penahan sedimen, dan 275 bangunan resapan air untuk pengendalian erosi dan sedimen. Selain melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis, Perum Jasa Tirta I juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di sekitar Sungai Brantas, pada bagian hulu berupa pembinaan yang terus-menerus dan pemberian edukasi untuk membentuk masyarakat yang sadar terhadap keberlanjutan ekosistem di daerah aliran Sungai Brantas. Peran masyarakat dalam kegiatan konservasi cukup besar untuk membentuk pola pikir dan pola hidup yang selaras dengan alam, maka dapat dikurangi kerusakan yang ditimbulkan dan menjaga keberlangsungan dan fungsi serta peran dari Sungai Brantas untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan masyarakat.